Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik lagi. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, sebelumnya hari ini agenda kita yang pertama, Ibu akan bahas soal kemarin waktu hari Sabtu. Lalu yang kedua, kalian belajar dengan melihat video yang Ibu share linknya. Ada 2 video di sana. Nah, lalu setelah itu menjawab kuis lagi. Nah, kuis itu materinya ada di dalam video pembelajaran. Nah, Ibu Guru review untuk soal yang kemarin ya. Oke, soal yang pertama. Hewan berikut bernapas dengan kulit yang selalu lembab dan basah, yaitu cacing. Ya, 100%. Oke, semuanya betul ya. Lalu pada saat terbang, burung bernapas dengan bantuan kantong udara atau nama lainnya bundi-bundi udara gitu ya. Oke, ada yang menjawab paru-paru, ada yang menjawab trachea. Ya, jadi burung itu ketika bernafas, maksudnya proses pernafasan pada burung itu pertama oksigen diambil dari hidung. Hidungnya itu di pangkal paruhnya itu ya. Nah, lalu masuk ke pembuluh udara. Nah, dari situ dibagi, ada yang masuk ke paru-paru, ada yang masuk ke kantong udara. Nah, ketika burung terbang itu ngambil oksigennya dari kantong udara gitu. Jadi ketika tidak terbang itu burung mengambil oksigen yang banyak, disimpan di kantong udara gitu. Lalu manusia maupun hewan bernapas menghirup? Ya, masih ada yang salah. Yang betul oksigen. Ya, 94 betul. Selanjutnya, pertukaran udara pernafasan pada manusia berlangsung di dalam alveolus. Ya, alveolus itu jamaknya alveoli ya. Itu ada di dalam paru-paru yang di pojok itu loh, yang kecil-kecil bentuknya seperti anggur. Di sana terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Lalu apa yang terjadi jika dalam hidung kita tidak memiliki rambut-rambut pendek dan tebal? Ya, di sini jawaban kalian sangat beragam. Ya, namun intinya supaya kotoran yang masuk bersama dengan udara tidak masuk ke tenggorokan. Ya, artinya supaya debu dan kotoran yang masuk bersamaan udara tersaring gitu ya. Oh ya, sebentar. Oh ya, maaf. Pertanyaannya apa yang terjadi jika dalam hidungnya tidak memiliki rambut pendek dan tebal? Oh ya. Jadi, apa yang terjadi? Kotoran akan masuk bersama udara karena tidak disaring gitu ya. Oke, kotoran, debu dan sebagainya. Selanjutnya, masih ingatkah kamu dengan diafragma? Ya, diafragma adalah otot pernapasan utama. Apa yang terjadi pada diafragma ketika kita membuang nafas? Oh ya, ketika kita membuang nafas. Ya, ketika kita membuang nafas itu diafragma itu akan relaksasi. Yang betul ya? Ya, akan relaksasi. Oke, ketika relaksasi berarti paru-paru mengempis. Itu ya, paru-paru mengempis, lalu diafragma relaksasi. Selanjutnya, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Maka Indonesia disebut dengan negara? Jawabannya maritim. Oh, maaf. Agraris. Ya, di sini ada yang menjawab maritim lumayan banyak. Oke, bedanya apa? Ya, kalau maritim itu kebanyakan, kalau maritim itu berarti profesinya banyak yang sebagai pelaut, nelayan gitu ya. Oke, kalau kepulauan itu maksudnya Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau, maka Indonesia disebut negara kepulauan. Kalau Indonesia penduduknya bekerja sebagai petani, mayoritasnya berarti negara agraris. Selanjutnya, berikutnya termasuk barang tambang mineral logam kecuali marmer. Kalian tahu marmer? Ya, marmer itu salah satu jenis batuan. Ya, biasanya marmer itu digunakan untuk ini lantai atau dinding, itu ya marmer.
Lalu berikut ini usaha di bidang jasa kecuali penjual tempe. Ya, kalau fotografer, penginapan itu juga termasuk jasa. Oke, kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi adalah perindustrian. Betul. Belajar dengan tekun dan selalu mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru adalah contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Oke, mengikuti pemilihan RT dan RW merupakan salah satu tanggung jawab di masyarakat. Semuanya betul 100. Oke, Andi merupakan salah satu siswa di kelas 1 SD. Ya, Andi memiliki warna yang berbeda dengan teman-temannya. Dia memiliki warna kulit yang teramat hitam, sehingga teman-temannya sering memberikan perlakuan yang berbeda. Hal tersebut merupakan tindakan diskriminasi. Semuanya betul. Ya, informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Kata tanya apa saja gitu maksudnya ya. Oke, kata tanya itu meliputi ada kapan, di mana, apa, siapa, bagaimana, mengapa. Ada 6 ya, 5W plus 1H. Itu. Oke, gugur bunga merupakan lagu dengan tangga nada diatonis minor. Ya, sudah bisa ditebak ya, karena gugur bunga itu kan lagunya itu seperti apa, sedih gitu ya, mendayu-dayu. Lalu ciri-ciri lagu tangga nada minor kecuali, ingat di sini ada kata kecuali. Nah, seringkali ibu menemukan anak-anak yang mungkin kurang teliti. Ya, ketika ada kata kecuali hati-hati gitu ya, berarti yang bukan tangga nada minor gitu ya. Jawabannya lagu bersifat riang gembira. Oke, pencipta lagu Hari Merdeka Haji Mutahar. Oke, yaitu pembahasan untuk soal yang kemarin hari Sabtu. Ya, untuk hari ini silahkan ditonton, dipelajari. Untuk video yang ibu share linknya sampai selesai ya. Nah, setelah itu baru kalian mengerjakan kuis. Nah, jika kalian ingin membacanya juga di buku itu ada di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.